Halo, bertemu lagi dengan Bu Astri dan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran IPAS kita. Sebelum masuk ke materi, silakan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apa fungsi mata? Betul, mata itu berfungsi untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Pertanyaan berikutnya, apa yang kamu lakukan jika listrik di rumahmu padam? Betul, karena ruangannya yang gelap sehingga pasti kamu akan menyalakan lilin, akan menyalakan senter, atau bahkan mungkin menyalakan lampu emergency. Tujuannya buat apa sih? Gitu, supaya ruangan yang gelap tadi bisa kamu lihat benda-benda yang ada di dalamnya. Begitu ya. Kemudian mari kita pelajari bahwa kita akan belajar tentang cahaya dan sifatnya. Sebelum masuk menuju sifat-sifat cahaya, mari kita lakukan pertanyaan pemantik berikut. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan kedua gambar? Gambar A dan gambar B. Gambar A gelap, sedangkan gambar B terang. Betul, sedangkan pertanyaan berikutnya, jika kamu berada di ruangan itu, di ruangan mana kamu dapat melihat benda dengan jelas? Pasti jawabannya adalah di ruangan pada gambar B. Kenapa? Karena di ruangan pada gambar B ini cahayanya cukup terang sehingga mata kita itu bisa melihat benda yang ada di sekitar itu dengan jelas. Sedangkan pada di gambar A itu ruangannya gelap. Tidak cukup cahaya untuk mata melihat benda-benda yang ada di dalam ruangan tersebut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cahaya itu merambat? Bisa kita lihat dari gambar bahwa cahaya itu merambat lurus melalui celah-celah pohon yang ada. Dan pertanyaan berikutnya, mengapa kok ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita lihat satu persatu sifat-sifat cahaya. Bagaimana sifat cahaya tersebut? Yang pertama adalah bahwa cahaya merambat lurus. Kenapa kok disebut cahaya merambat lurus? Karena rambatannya itu selalu membentuk garis lurus. Dan mata kita bisa melihat cahaya yang datang itu melalui celah-celah lubang yang ada. Sifat yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Ada 3 jenis benda. Ada benda bening atau bisa kita sebut benda transparan. Kemudian ada benda buram. Kemudian ada benda gelap. Kita bisa melihat benda di sebaliknya dengan lebih jelas ketika benda itu transparan. Benda buram itu kita bisa melihat benda di sebalik benda buram tersebut, tetapi tidak begitu jelas. Sedangkan benda gelap di sini adalah tembok, kita tidak bisa melihat benda di belakang dari tembok tersebut. Nah, berdasarkan sifat benda ini maka dibagi menjadi 3 macam benda. Ada benda bening yang semua cahaya bisa menembus benda tersebut. Kemudian ada benda buram, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Sedangkan benda gelap bahwa sama sekali cahaya tidak bisa menembus benda tersebut. Kemudian sifat yang ketiga adalah cahaya bisa dibiaskan. Di sini bisa kita lihat dari gambar ada sebuah gelas yang berisi air dan dimasukkan sebuah sendok. Sendok tersebut terlihat patah. Ada juga seekor ikan berada di dalam sebuah kolam. Ikan tersebut berada di dasar kolam, tetapi seakan-akan dekat dengan permukaan kolam dan jaraknya sangat dekat. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya itu menembus melalui 2 media yang berbeda. Di sini melalui udara dan air yang kerapatannya berbeda, sehingga cahaya yang masuk pasti akan dibiaskan atau dibelokkan. Cahaya yang keempat yaitu adalah cahaya dapat
dipantulkan. Kita bisa melihat tulisan yang ada di buku, kita bisa melihat diri kita sendiri pada sebuah cermin gitu ya. Ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan dari cahaya dari sumbernya menuju ke buku atau menuju ke cermin, kemudian dari cermin itu memantulkan cahayanya ke mata kita sehingga kita bisa melihat diri kita sendiri di dalam sebuah cermin. Cahaya yang kelima adalah bahwa cahaya bisa diuraikan. Cahaya matahari itu merupakan salah satu contoh dari cahaya putih. Ketika dia mengenai tetesan-tetesan air hujan, cahaya tersebut akan diuraikan menjadi warna-warna pelangi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ini proses terjadinya pelangi. Ada cahaya putih dari sinar matahari, kemudian mengenai tetesan hujan, air hujan, kemudian oleh tetesan air hujan ini cahaya tersebut diuraikan menjadi warna-warni. Sedangkan sifat cahaya yang keenam adalah terbentuk bayangan jika dihalangi. Ya, bayangan ini juga bisa berbeda tergantung dari arah datangnya cahaya. Jadi benda gelap itu jika terkena cahaya pasti bisa membentuk sebuah bayangan. Nah, untuk memahami sifat-sifat cahaya pada materi kita hari ini, mari kita simpulkan apa sih sifat cahaya itu, gitu ya. Yang pertama bahwa cahaya merambat lurus. Sedangkan yang kedua, ini cahaya menembus benda bening. Sifat cahaya yang ketiga, cahaya bisa dipantulkan. Sedangkan yang keempat, bahwa cahaya itu bisa dibiaskan. Sifat cahaya kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, bahwa ketika cahaya dihalangi, maka akan membentuk bayangan. Untuk memahami materi kita pada hari ini, mari kita kerjakan soal latihan berikut. Sebelum mengerjakan, bacalah petunjuk terlebih dahulu. Silakan mengerjakan di buku tugas atau PR IPAS. Cukup menuliskan jawabannya saja. Untuk pilihan ganda silakan menuliskan huruf dan jawabannya. Untuk soal uraian bisa dengan kalimat jawab. Sudah siap? Mari kita lihat pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima. Dan pertanyaan terakhir keenam. Selamat mengerjakan, selamat belajar, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.